Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sekali lagi siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Boleh tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa ada di tempat ini lagi. Terakhir tahun lalu ya, sudah 1 tahun tidak bertemu. Terakhir 2024, sekarang 2025. Saudara, kita ada di awal tahun ini saudara. Bagaimana kita memulai sesuatu itu menentukan hasil akhirnya. Jadi bagaimana kita memulai tahun ini akan menentukan seperti apa yang terjadi nanti bulan Desember 2025. Makanya firman saudara, firman itu menuntun karena sang firman sudah tahu di ujung jalan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Makanya dia gembala yang baik, yang setuju katakan amin. Maka dikatakan firman itu pelita dan terang bagi jalan dan langkah kita. Soalnya dengar baik, tidak pernah ada satu manusia yang pernah ada di jalan dan di masa depan kita. Artinya 2025 ada satu momen di mana tidak ada satu nasihat pun yang mungkin akan cocok dengan benar-benar jalan kita, kecuali itu datangnya dari firman Tuhan yang hidup yang ada dalam kehidupan setiap kita. Amin. Maka saya mendorong setiap kita awal tahun kasih ruang yang luas sama kebenaran firman dalam hidup kita. Saudara, hidup itu artinya berjalan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita 2 kaki? Supaya kita tidak ada di tempat yang sama terus-menerus. Suka tidak suka, siap tidak siap, semua kita akan berjalan tahun 2025 ini. Sampai tidak sampai, gak ada yang tahu. Tercapai atau tidak tercapai, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, firman menuntun setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya ingin share apa yang kami doakan dan temukan di awal tahun. Banyak orang tidak menyadari, ada satu jalan yang sering kali diekspos oleh firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita baca firman, tanpa sadar firman jalan ini seringkali terekspos, disampaikan hampir terus-menerus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalan apa itu saudara? Jalan buntu. Ya, jalan buntu. Saudara, kalau kita melihat, banyak sekali jalan buntu terekspos dari firman Tuhan. Ingat, belum lama kita merayakan Natal, ketika Yesus mau lahir, dia menemukan banyak jalan buntu, tidak ada tempat menginap. Tidak ada tempat lahir yang layak. Betul gak? Jalan buntu. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus lahir? Tidak ada perayaan. Perintah pembunuhan terhadap semua anak yang lahir saat itu. Jadi menjelang kelahiran Yesus, setelah kelahiran Yesus, apa yang dihadapi? Jalan buntu. Yesus dan keluarga kudus ngungsi ke Mesir selama kurang lebih 5 tahun di sana. Setelah pemerintah selesai, baru mereka kembali. Saudara masih ingat mujizat pertama terjadi di mana? Di Kana. Apa asal muasal mujizat? Jalan buntu, anggur habis. Saudara bisa bayangkan, semua sudah dipersiapkan dengan baik, tahu-tahu di tengah jalan anggur habis. Jalan buntu, saudara. Ya, masih ingat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Menjelang melewati padang gurun, apa yang terjadi? Dia menghadapi bukan cuma jalan buntu, jalan super buntu, laut di depan mereka. Berenang mati, balik perang kalah karena sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Buntu, real saudara ya, real, buntunya ini real. Dan banyak hal yang Alkitab tulis saudara. Yusuf, dia didapatkan mimpi menjadi seorang raja. Siapa yang gak senang kalau saudara dapat mimpi suatu saat kamu jadi pemimpin besar di bangsa ini? Wow, itu happy. Apa yang terjadi setelah Yusuf mendapatkan mimpi? Masuk sumur. Saudara, sumur itu cuma satu pintu. Masuk keluar ya di situ. Saudara masuk sumur gak bisa cari keluar lain. Jalan apa di dalam sumur itu jalan apa? Jalan buntu. Puji Tuhan, tertolonglah dia keluar dari sumur
pergi ke Mesir. Tidak lama kemudian dia dimasukkan penjara karena menolak ibu Potifar. Sehingga saudara, penjara satu pintu, pintu masuk, pintu keluar, kecuali kabur. Tapi itu jalan buntu. Ada banyak hal tidak bisa dilakukan dalam penjara. Tapi saudara tahu, tidak lama kemudian dia dinobatkan sebagai pemimpin besar pada zaman ini. Daud diurapi jadi raja. Apa yang terjadi kemudian? Dihadapi Goliat. 15 tahun dia dikejar-kejar Raja Saul, menari seperti orang gila. Jalan buntu, jalan buntu. Saudara, mungkin orang akan berkata bahwa kita butuh Yesus supaya kita tidak ada di jalan buntu. Tapi izinkan saya menyampaikan, salah satu hal penting dalam perjalanan hidup bersama Yesus adalah menemukan Yesus di jalan-jalan buntu kita. Yang setuju katakan amin. Nanti saya akan jelaskan apa yang akan terjadi kalau kita izinkan Yesus ada di jalan buntu kita. Mari kita lihat sama-sama Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lukas 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan setiap kata baik-baik Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 16. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, perhatian baik-baik, di sini sesuatu yang luar biasa dimulai, saudara. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tolong jangan ditutup dulu ayat ini. Semua boleh lihat saya ke depan sebentar. Saudara, saya berdoa 2025 semua kita dibawa Tuhan ke tempat yang lebih dalam. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan rindu bukan hanya bersama kita di tepian, tapi Dia akan bawa kita ke tempat yang jauh lebih dalam. Kenapa? Di tepi gak ada apa-apa. Saudara mau menemukan sesuatu, something yang mengubah hidup kita, mengubah kota dan bangsa kita. Mohon maaf, tidak ada pilihan lain. Saudara harus masuk ke tempat yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Makanya saudara akan menemukan 2025 ini begitu banyak pengalaman baru, pengalaman yang belum pernah saudara alami, bahkan pengalaman yang belum pernah saudara dengar. Karena apa? Karena itu semuanya ada di tempat yang lebih dalam. Tuhan akan bawa pernikahan Bapak Ibu ke tempat yang lebih dalam. Selama apapun kita telah menikah, tahun ini saudara akan alami yang belum pernah saudara alami. Saudara, Tuhan akan bawa anak-anak dan cucu-cucu kita, berapapun usia mereka, masuk dalam pengalaman lebih dalam dengan Tuhan. Sesuatu yang dahsyat, spesial dan luar biasa disediakan Tuhan. Saya juga berdoa, Rob, Cianjur, Ciamis dan Cipanas dan Sukabumi dibawa Tuhan masuk lebih dalam. Jadi semua harus sepakat supaya jangan nanti kalau mau dibawa ke dalam kita tetap bertahan. Percayalah, nggak ada pilihan lain. Di tepian tidak ada apa-apa. Nah, ini yang menarik. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita lihat ayat 16. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, apa yang terjadi sebelum Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih dalam? Tuhan akan perhadapkan kita di
jalan buntu. Suatu apa yang terjadi di jalan buntu? Lama dan zonk, tidak ada apa-apa. Seperti Simon, dia sudah semalaman, ada hasil, tidak ada hasil. Jadi gini Bapak Ibu, kalau selama ini kita lakukan sesuatu dan belum terlihat hasil, jangan menyerah. Amin. Jangan buat plan B, jangan singkirkan rencana Tuhan. Jalan buntu bukan jalan yang akan buat kita trauma kalau ada Yesus di situ. Jalan buntu bukan jalan yang harus selalu ditengking kalau ada Yesus di situ. Tidak ada tempat yang lebih dalam sebelum diperhadapkanlah kita dengan jalan buntu. Karena gini, kalau konsentrasi Bapak Ibu, saya butuh sedikit lebih konsentrasi. Kenapa jalan buntu itu penting? Karena tempat yang dalam hanya bisa dihidupi oleh orang-orang yang pundak rohaninya kuat. Yang tidak cengeng, tidak ngambekan, tidak tersinggungan, tidak manja, tidak dikit-dikit nyerah. Makanya awal tahun ini percayalah Tuhan akan didik setiap kita dengan didikan-didikan yang kuat. Didikan-didikan yang akan membuat kita menjadi makin kuat dari sebelumnya. Bapak Ibu, saya pernah tanyakan ini, saya akan tanyakan lagi. Mana yang kita pilih? Masalah kita 100% selesai atau pundak rohani kita makin kuat? Kalau kita memilih pundak rohani makin kuat, jangan salahkan Tuhan. Masalah kita tidak selesai-selesai. Hari ini banyak orang mendorong dan mengajar kita hindari masalah. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, betul? Tagihan sulit dihindari. Musuhan sulit ditinggali. Betul gak saudara? Cicilan sulit dihindari. Ada hal-hal gak bisa, harus dihadapi. Makanya saudara, berjalan bersama Yesus, dia tidak seperti orang yang menarik kita dari arena, tapi dia akan jorokin kita di arena. Supaya apa? Supaya kita menjadi petarung kehidupan yang kuat. Masalah gagal di tengah jalan, ya sudah, gak ada yang super kuat kok. Supaya kita jangan saling menghakimi lah. Kalau kita terlempar, terjatuh, it's okay. Tapi paling gak kita sepakat hari ini, kita perlu jalan buntu untuk memperkuat iman, mental, karakter, dan integritas kita. Yang setuju, katakan amin. Amin saudara. Saudara tahu apa yang terjadi di jalan buntu? Ketidakberdayaan kita akan muncul. Gak ada orang bisa sombong lama-lama di jalan buntu. Orang akan sadar dia gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa pada akhirnya. Setuju gak? Makanya banyak orang menghindari didikan Tuhan. Saya mendorong setiap kita, hormati didikan Tuhan. Saya gak tahu apakah kita nih masih ingat dulu waktu pertama kali diimunisasi. Ya, sebelum kita mengimunisasi anak kita kan kita dulu diimunisasi sama orang tua kita. Saudara masih ingat perkataan populer ibu-ibu zaman itu? Tidak sakit, kayak digigit semut. Bohong. Mana ada orang suntik itu kayak digigit semut. Itu semut selalu dibawa-bawa kalau orang bawa ke dokter, betul gak? Sakit gak? Sakit. Nangis gak? Nangis. Jarang yang gak nangis. Yang udah dewasa aja masih banyak yang takut jarum suntik, betul gak? Sakit. Tapi saya mau tanya saudara, bener gak kalimat ini? Saking sayangnya kita sama anak kita, makanya kita sengajakan anak kita ditusuk jarum supaya dia makin sehat dari sebelumnya. Sengaja. Sama-sama bilang kata ini setelah saya. Sengaja. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Sengaja. Sengaja dilukai. Sengaja disakiti. Sengaja dibuat nangis. Bayangkan kalau orang tua daripada anak saya nangis, tidak usah diimunisasi. Biar aja. Yang ada imunitas badannya tidak
akan kuat. Sama saudara, kalau kita mau masuk ke tempat yang lebih dalam, hormati jalan buntu. Wah, aneh ya kalimatnya, hormati jalan buntu. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat 16. Dan setelah mereka melakukannya, terjadilah manifestasi ini. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 16. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, kalau Tuhan berkati kita tahun 2025, gak akan sanggup kita tampung sendiri. Saudara mau menampung semua berkat Tuhan 2025, tenggelam Bapak Ibu. Tenggelam, pasti tenggelam. Makanya yang dibutuhkan seseorang itu bukan berkat mujizat aja, tapi mentalitas mengelolanya. Supaya kita bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat untuk orang lain. Terkadang sekolah itu namanya jalan buntu. Supaya di jalan itu kita tidak mikirin diri kita sendiri. Menarik sekali. Bayangkan kapal mereka hampir tenggelam. Tidak diprediksi malam sebelumnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, lihat, tiba-tiba hal rohani terjadi. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. 2025. Jangan biarkan kita awali tahun ini tanpa bertobat yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Lalu apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Itu masalah ikan. Masalah berkat, mujizat, pertolongan, kesembuhan, promosi dan sebagainya. Tapi dia tahu apa yang ada di dalam kedalaman itu. Lihat ayat selanjutnya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita akan masuk dalam inti panggilan hidup kita. Alasan kenapa kita masih bernafas, alasan kenapa kita masih ada di Cianjur, alasan kenapa kita masih ada dalam pernikahan, alasan anak-anak kita masih ada, suami kita masih ada, istri kita masih ada, alasan kita masih bangun pagi. Kita akan temukan di tempat yang dalam. Di tempat yang dalam semua jadi hamba Tuhan. Di tempat yang dalam semua jadi hamba Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Jadi saudara tahu sejarah Simon Petrus mengikuti panggilan yang dahsyat dan luar biasa. Dimulai dari semalaman kami nebar, tidak nangkep apa-apa. Saudara tahu pada akhirnya nanti orang akan bersyukur betapa berharganya jalan-jalan buntu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan setiap kita. Jalan-jalan yang tidak populer Bapak Ibu, jalan-jalan yang dihindari banyak orang, jalan-jalan yang banyak banget tidak menemukan penghargaan saudara, tidak menemukan arahan-arahan arah ke sana saudara. Tapi di jalan buntu terkadang ego kita luntur di situ. Di jalan buntu kita sadar bahwa hidup ini hanya bergantung pada firman. Kadang di jalan buntu kita sadar bahwa kita itu pada akhirnya sendirian. Pada akhirnya kita itu sendirian Bapak. Pada akhirnya orang di kanan kiri kita akan meninggalkan kita. Betul gak Bapak? Pada akhirnya semua yang mengasihi kita akan pergi meninggalkan kita.
Makanya di jalan itu orang-orang banyak akan memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Kalau ada dari antara saudara merasa hari ini ada di jalan buntu, puji Tuhan, hadirkanlah Yesus. Berapa lama? Saya juga nggak tahu. Sampai kapan? Mohon maaf, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu, selama Yesus bersama kita di jalan buntu, maka tempat yang dalam menanti kita. Maka sesuatu yang lebih dalam. Makanya saudara, salah satu hal yang saya suka dan sedikit saya tidak suka dari firman adalah firman membentuk karakter kita. Firman kadang menghajar kita. Betul nggak Bapak? Firman kadang membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak menyampaikan teologi penderitaan ya Bapak Ibu, makin menderita makin rohani, tidak. Tapi saya mengajarkan setiap kita, termasuk saya. 2025, waktunya kita meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita. Semua karakter kekanak-kanakan kita. Dan berlari pada tujuan kedewasaan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Pergilah ke tempat yang dalam Bapak Ibu 2025 ini. Alami itu bersama istri, suami, anak-anak, gereja, keluarga. Karena disitulah janji-janji Tuhan. Itu sebabnya awal tahun ini persiapkan pundak kita. Ada dua orang yang dipuji terang-terangan di dalam Alkitab saudara. Dua-duanya gak ditulis namanya siapa, hanya profesinya. Yang pertama adalah seorang prajurit. Yang kedua adalah seorang ibu atau seorang wanita. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Seorang ibu datang pada Yesus karena anaknya sakit. Lalu setelah dia bertemu dengan Yesus, dia menyampaikan bahwa anaknya sakit. Mungkin kita baca ayatnya aja saudara. Mari buka dengan saya Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saudara masih bersemangat? Amin. Matius 15 ayat 21 sampai ayat ke-28. Kalau kita lihat ya, menurut saya ini cerita yang sangat emosional, sangat emosional. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Normal nggak kalau orang susah datang pada Yesus? Normal. Oke, ayat selanjutnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dijawab tidak, direspon tidak. Ini dengar baik saudara. Saya berharap kita bisa belajar sama-sama pagi ini. Amin. Belajarlah mengenal Tuhan yang diam. Terkadang dia diam dan membiarkan kita di jalan buntu kita. Anaknya sakit dan menderita. Kalau sakit, kalau menderita, datang pada Yesus. Datanglah kepadaku. Tapi ada momennya, dia diam. Yang berbicara siapa? Murid-muridnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, selanjutnya, jawab Yesus. Baru dia ngomong, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lihat ayat selanjutnya. Tapi Yesus menjawab, lihat, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba bayangin, sudah diam, menolak, dan seakan-akan dalam tanda kutip menghina. Betul? Satu fenomena yang tidak pernah mudah dialami oleh siapapun. Saudara, ada 3 hal paling enggak di akhir khotbah saya pada pagi hari ini. Belajarlah mengenal Tuhan yang diam. Yang kedua, belajarlah
lewat penolakan-penolakan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya pernah menyampaikan satu pesan, judulnya manisnya ditolak. Semua orang pada akhirnya mungkin akan mengalami penolakan-penolakan hebat di dalam kehidupan. Dan kadang yang membuat orang hancur itu adalah ketika penolakan itu terjadi. Yang ketiga, saudara, belajarlah menerima penghinaan yang dilemparkan dalam kehidupan setiap kita. Alkitab berkata pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang akan menghina kita. Bagaimana mental ini kuat? Terkadang kita perlu melewati layer-layer itu. Saudara tahu, ada yang luar biasa di balik penghinaan. Contoh ya saudara, ada orang datang sama saya, lalu dia bilang gini, botak, weh jelek gitu ya. Saudara, kita diberikan Tuhan otoritas untuk apa? Untuk mengambil hinaan atau tidak. Betul kan? Jadi tersinggung itu diambil bukan dikasih. Kenapa kita tersinggung? Karena kita ambil itu menjadi sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Makanya pada akhirnya sudah beda proses, beda hasil, betul. Makanya saya ingat kata opa saya sudah, ketika opa saya masih ada, kamu tuh enak. Maksudnya apa opa? Sekolah tinggal jalan. Dulu opa jalan 2 kilo ke sekolah. Sebelum sekolah jualan es lilin dulu. 11 bersaudara, anak-anak papa saya 11 bersaudara, mama saya 7. Anak sekarang belum pernah ngerasain telur dadar dibagi 11, dan telurnya dicampur air. Beda proses, beda hasil, betul gak? Makanya anak-anak zaman dulu, anak muda zaman dulu lebih kuat dibanding anak-anak sekarang pada umumnya. Benerin genteng bisa, benerin ledeng bisa, ngurusin adik-adiknya, karena beda proses. Juga. Makanya opa saya kalau beli baju 5 tahun tetap wangi, warnanya tidak pudar. Karena apa? Tidak ada top up, tidak ada upgrade. Beli barang awet, terus dipakai terus. Celananya awet, semuanya awet. TV rusak, servis, nggak ada di upgrade. Ya udah itu aja, tanpa sadar proses menentukan hasil. Memang bukan sesuatu yang enak dicerna, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya 2025 Tuhan mau bawa kita ke tempat yang dalam. Saya berdoa ratusan kesaksian bulan Desember nanti, orang-orang mengalami Tuhan di tempat yang dalam. Disitulah kita melihat bahwasanya semua yang kita punya tampungan koyak gak bisa lagi nampung. Tapi sebelum ada di sana, hormati setiap jalan-jalan buntu yang ada dalam hidup kita. Jangan marah, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan keluarkan emosional kita yang akhirnya membuat tidak mengalami berkat Tuhan. Hadirkan Tuhan di jalan buntu kita. Dan kita akan melihat sama-sama sesuatu yang besar ada di depan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, bilang apa kanan kirinya, lewati jalan buntu bersama Yesus yang menyertai kita.